Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat AB Channel dimanapun Anda berada, sobat subscriber, sobat viewers dari Albar Bahtera Channel. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Melody Clan. Sapa dulu Melody Clan. Halo sobat. Oke, Melody Clan ini adalah sebuah band yang sangat bersejarah ya, terutama bagi MAN 1 Bojonegoro. Nah sekarang dia band ini sudah menjadi alumni ya. Bagaimanakah sepak terjangnya sekarang? Mari kita tanyakan. Sebelumnya perkenalan dulu ya, karena tak kenal maka tak sayang. Ya mulai dari satu persatu ya. Perkenalan dulu dari vokalisnya, dan mungkin ada yang nggak datang ya, nanti dijelaskan kenapa kok nggak datang gitu ya. Nah silakan dari vokalisnya sekarang kesibukannya apa, terus nanti berurutan ya, mulai dari vokalis sampai yang terakhir nanti gitaris. Silakan, ada mungkin Mas David dulu ya. Oke, terima kasih Pak Albar untuk waktunya. Diperkenalkan, nama saya Syahrul Hafid dan alamat saya di Desa Kedaton, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Sekarang kesibukan apa? Nih Mas Sekarang David ini. kesibukannya kuliah di Surabaya, Di Surabaya di mana? di Politeknik Penerbangan Surabaya. Wah luar biasa. Kasih aplaus dulu dong ini. Wah. Nah, penerbangan itu ya apa? Hydro terbang itu ya? Beda. Oh beda ya. Allah. Kalau kan di masjid, kalau penerbangan di udara. Oh udara, luar biasa udara. Oke, Mas David berarti sekarang di penerbangan ya. Semester berapa Mas David? Semester 5 sekarang. Tapi sekarang waktunya magang. Jadi untuk kegiatan di kampus diganti magang di bandara sekarang. Oh, magang di bandara. Oke, semoga sukses Mas David. Amin, Oke, makasih. kita lanjut ke vokalis yang kedua nih. Yuk. Ya, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Sohiba. Saya dari Pak Dalam. Dari tadi di sini kamu ya. Iya. Iya. Kuliah di mana ini? Saya kuliah di Bandung, Pak. Di Bandung. Iya. Ngambil jurusan apa? Di mana kuliahnya? Kuliahnya di Politeknik Kesejahteraan Sosial, jurusannya pekerjaan sosial. Oke. Nah, ini perlu dijelaskan ya. Mungkin sahabat semuanya atau sobat semuanya belum tahu nih. Sosialnya ini yang gimana ya sosialnya? Apakah social distancing ya sekarang yang kebanyakan ini? Bisa dijelaskan Sohiba ini? Ya, jadi pekerjaan sosial ini profesi yang mungkin bisa membantu seseorang yang keberfungsian sosialnya sedikit bermasalah atau mungkin punya masalah, nanti bisa dibantu sama pekerja sosial gitu Pak. Oke. Jangan-jangan kamu nanti cita-citanya ingin jadi menteri sosial ya? Amin. Amin. Oke. Semoga bisa bermanfaat lah besok kalau sudah lulus. Amin. Amin. Oke, lanjut lagi ke personil berikutnya. Ini sebenarnya ini gitaris ya? Ya, gitaris karena drummernya nggak datang, kenapa ini? Mungkin ada sebuah acara. Mic-nya didengarkan. Ya mungkin ada kesibukan mungkin di keluarganya. Ada kesibukan. Oke. Sekarang kesibukannya apa nih? Oh, perkenalan dulu no namanya. Iya, belum kenal namanya. Ya. Oke, perkenalkan saya Muhammad Tenang Pribadi, saya dari Desa Jedak, Kabupaten Bojonegoro. Oke, panggilannya siapa? Panggilannya Tenang atau Nanang bisa. Tenang. Oke, tenangkan jiwamu ya. Sekarang kesibukannya apa, Tenang? Ya kesibukannya masih kuliah sih. Masih kuliah di mana, Tenang? Di Poltekkes Kemenkes Malang. Oh, luar biasa. Kesehatan ya? Iya, kesehatan. Kesehatan. Itu nantinya arahnya mau kemana nih kalau kesehatan itu? Kemungkinan bisa di rumah sakit atau di puskesmas. Oke, alhamdulillah dari gitaris menjadi seorang bisa perawat ya mungkin ya. Kalau saya ambil jurusan gizi. Oh, gizi, ahli gizi. Iya. Luar biasa ini. Ya. Semoga nanti bisa itu ya, ilmunya bermanfaat nanti. Amin. Oke, kita lanjut ke yang paling gemuk ini. Ya, perkenalkan nama saya Yayan dari Bangilan, Tuban, Jawa Timur. Sekarang kesibukannya sedang kuliah di Jogja, Kuliah di Jogja, di mana Yan? di Yayan. Politeknik ATK Yogyakarta. Oke, Politeknik ATK Yogyakarta. Di situ termasuk kuliah itu ya, apa namanya? Ikatan kedinasan ya? Kedinasan. Ngambil jurusan apa ya, Yan? Pengolahan produk kulit. Pengolahan produk kulit. Iya. Ini
besok arahnya kemana ya? Masa itu membuat wayang kulit atau gimana ini? Bisa juga sih. Oh, bisa juga. Sebenarnya lebih ke arah kalau di pengusaha ya jadi supervisor di pabrik. Oke, luar biasa. Berarti arahnya bisa jadi wirausahawan ya besok ya? Bisa jadi wirausaha. Wirausaha. Rata-rata jadi wirausaha. Wirausahawan luar biasa. Oke, sobat AB Channel semuanya, bagi yang melihat tayangan ini ternyata sekarang Melodic Land setelah lulus dari MAN 1 Bojonegoro aktivitasnya sangat padat sekali. Ada yang tadi di penerbangan, ada yang di kegiatan di sosial tadi ya, ada yang di kesehatan dan ada di perkulitan ya. Gak apa-apa saya sebenarnya perkulitan karena nanti arahnya mungkin ingin jadi wirausahawan yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Ternyata di sini ada yang nggak hadir ya, bisa dijelaskan mungkin siapa yang bisa menjelaskan yang nggak hadir berapa anak di sini? Yang nggak hadir 2 anak. Ragil Karena ada kegiatan di rumah jadi berhalangan untuk hadir di sini dan juga Noval. Oke, mungkin bisa salam dulu pada yang nggak hadir ini. Halo Ragil dan Noval. Halo Ragil dan Noval. Kita tunggu ya. Kita tunggu di sini, oke? Oke. Wah, Ragil dan Noval lain kali ditunggu podcast lagi dengan Melodic Land dengan formasi yang lengkap, oke? Oke, siap. Oke, siap. Oke, kita mau tanya-tanya lagi ini dengan Melodic Land ya. Nama Melodic Land sendiri itu yang ngasih nama siapa ya? Inspirasi dari siapa ini? Nama Melodic Land itu? Ya Pak dijawab. Sebenarnya nama dulu itu kan kita namanya SMA suka ngeband, pengen festivalan, pengen punya nama yang bagus. Nah, kebetulan gitaris kita Mas Tenang ini pro gitu, pro melodi gitu. Yes, pro. Terus kita namakan Garis Melodi, itu Melodic Line. Jadi ceritanya sebenarnya kayak gitu. Oh, berarti sangat simpel sekali ya? Simpel aja. Menemukannya secara tidak sengaja atau pas waktu latihan atau bagaimana ini? Menemukannya itu setelah latihan. Setelah latihan ya? Iya, setelah latihan keluar dari studio terus ketemu nama itu. Oh, jadi setelah latihan tiba-tiba muncul inspirasi seperti itu, akhirnya sepakat satu grup kita namai dengan Melodic Land gitu ya? Iya, sepakat. Mungkin ada harapannya kenapa kok dinamai Melodic Land, kedepannya ingin seperti apa gitu dulu waktu ngasih nama seperti itu? Ya dulunya kan gitaris kita jago gitu ya, harapannya itu ketika kita festival ya bisa memberikan yang terbaik. Oke, berarti memberikan yang terbaik ketika festival bisa ya minimal jadi penampilan yang terbaik, itulah favorit dan sebagainya. Oke, ya begitulah sahabat semuanya. Jadi kalau menurut saya nama itu sangat penting ya, karena nama itu mengandung doa gitu. Itu menurut saya. Kalau ada yang kurang setuju ya terserah masing-masing, karena dengan nama itu mungkin bisa menjadi berkah bagi kita ya. Oke. Selanjutnya selain nama Melodic Land ada sejarah tersendiri ya. Mungkin pernah, karena namanya band ya, pernah bongkar muatan ya, bongkar pasang pemain gitulah ya, itu sudah biasa dari band. Nah itu mungkin bisa diceritakan ini Melodic Land yang sekarang ini mungkin generasi yang keberapa? Jadi ya, ceritanya itu dulu awalnya Melodic Land itu terbentuk 5 orang. Saya, Tenang, David, Noval sama Ragil. Itu waktu kelas 1, waktu masih mengikuti ekstra musik. Oke, di MAN 1 Bojonegoro ya? Iya. Oke. Waktu itu terbentuk, lalu baru berapa bulan, mungkin 1 atau 2 bulan terbentuk, sebelum acara pensi itu udah personilnya udah hilang satu persatu. Dari Mas David yang sibuk ke OSIS, jadi kita cari vokalis lagi. Terus sama Mas Ragil ada permasalahan lah di internal kita, mengakibatkan dia keluar. Akhirnya kita carilah baru seorang basis. Sampai kemudian kita pensi itu kita mengajak kak kelas, ya meskipun itu namanya belum Melodic Line saat itu, lupa saya namanya, tapi udah bisa lah kita manggung. Terus
mau naik kelas 2 kita dapat vokalis baru namanya Via itu dari kak kelas. Terus Ragil dia kembali lagi setelah ya ada proses lah. Dan pada saat itu kita berhasil mendapatkan best vokalis se-kabupaten tingkat umum. Lalu setelah Via lulus kita ke tambahan personil lagi. David kembali lagi ke grup kita ditambah dengan Soiba. Oke, ternyata ceritanya sangat panjang sekali. Terus ada cerita anak yang hilang juga ya. Tadi kan kembali ke rumah ya, Iya. kayak Ave itu ya Ragil. Kenapa ini Mas David kok keluar masuk itu? Ya mungkin dulu waktu kelas 1 sampai kelas 2 ada kesibukan OSIS. Jadi untuk ngurus kegiatan jadi tabrakan sama untuk pengisi acaranya. Jadi saya relakan untuk yang band dan saya lebih untuk ngurusi OSIS-nya biar kegiatan lancar. Berarti ada untuk kemaslahatan yang lebih penting gitu ya. Ya gitu ya. Bapak Dedengkot Yayan ya. Ini luar biasa, ini termasuk personil yang paling senior ini kayaknya ya. Karena tahu sejarahnya ya. Kita jangan sekali-kali merupakan sejarah ya, karena dengan sejarah itu menjadi pijakan hidup kita ya. Dan dengan sejarah itu kita bisa mengambil suatu pelajaran kan seperti itu ya. Nah, dulu sempat mengeluarkan album ya, walaupun albumnya tidak diedarkan, tapi albumnya album intern dari Man 1 Bojonegoro. Itu bisa diceritakan ini. Mungkin Sohiba bisa cerita dulu nih. Lagu apa saja yang dinyanyikan oleh Sohiba ini? Yang di albumnya kalau nggak salah judulnya I Love Madrasah ya. Ya betul ya? Ya betul. Oh, ini saya mau tanya-tanya nih Sohiba ini. Ini kamu membawakan berapa lagu ini? Albumnya namanya I Love Madrasah ya. Itu kalau nggak salah isinya dulu ada 9 lagu. 9 lagu Kurang ya? lebih ya 9 9 lagu. Nah, ini mungkin karena udah lama juga jadi sedikit lupa. Ada lagu itu judulnya Jangan Lupa Bahagia. Terus Jauhi Narkoba. Terus I Love Madrasah. Terus apa lagi Kak? Oh, Niat Baik ya, Niat Baik. Terus oh ya Pramuka, ada lagu Pramuka juga. Oh, ada lagu Pramuka juga, banyak sekali ya. Iya. Oke, ternyata kalau saya pikir Melodic Land ini ya banyak jasanya ya bagi dunia permusikan Man 1 Bojonegoro ya. Oke. Ya kita salam-salam dulu mungkin bagi Bapak Ibu guru yang ada di Man 1 yang tentunya berjasa pada kalian. Assalamualaikum. Ini dapat salam dari anak-anak didiknya, alumni dari Man 1 Bojonegoro ya. Oke, ucapkan salam dulu pada Bapak Ibu guru. Assalamualaikum Bapak-bapak Ibu guru Man 1 Bojonegoro. Oke, luar biasa karena saya lihat sendiri lagu seperti lagu I Love Madrasah, lagu Pramuka itu masih sering diputar ya, kayak Jauhi Narkoba dan lain sebagainya masih sering diputar di Man 1 Bojonegoro. Suka duka di Melodic Land itu sewaktu dulu latihan atau gimana, mungkin ada cerita tersendiri yang unik gitu. Gimana Mas Tenang? Ada sih. Ya, untuk sukanya itu emang banyak bercandanya saat latihan. Oh. Itu banyak bercanda terus ya pokoknya bercandanya itu lebih daripada fokusnya itu lebih banyak bercandanya itu. Apa mungkin pernah ada prank-prank gitu waktu latihan atau gimana? Waktu marah-marahan gitu waktu latihan tuh gimana? Ada pengalaman yang paling lucu tuh ada dari drummer kita Noval itu. Ya gimana? Mohon maaf Noval ya. Itu dia itu bergaya apa saat drum itu berdiri. Terus nggak sengaja tempat dudukannya itu apa itu oleng. Oh iya. Jatuh. Oh jatuh ke belakang. Iya. Wah, berapa meter itu panggungnya itu? Tahu waktu latihan itu di studio. Oh waktu latihan di studio, tapi kan waktu di panggung. Wah sakit oleh panggung. Sakitnya melebihi diputus pacar itu ya. Oh gitu. Ada lagi mungkin cerita kamu mungkin waktu latihan kesetrum gitu gimana? Ya itu pernah. Pernah ya? Pernah. Kaget itu. Terus apalagi ya untuk dukanya ya
itu selama apa? Ya selama latihan sih. Mungkin selama perjalanannya sampai dari awal sampai sekarang itu mungkin banyak ceritanya gitu ya. Buat masuknya grup apa personil gitu, terus ada masalah internal juga. Oh, tuh. Nah, bagaimana cara meningkatkan kekompakan atau kesulitan itu? Mungkin David bisa dijelaskan. Mungkin dari saya yang pertama ada niatan. Ada Seperti niat, oke. niat baik. Oh, yang seperti single lagu yang kalian ada ya. di album kita. Oh, modelnya di pas-pas non. Tapi yo pas tenan asline. Ayo. Yang pertama niat baik dulu, ingin berkembang, ingin mengembangkan diri di bidang musik khususnya di madrasah di satu model Bojonegoro, dan juga ada semangat dan dorongan dari guru. Jadi juga termasuk faktor juga untuk bisa mengembangkan musik bagi siswa di satu model Bojonegoro. Oke. Terus Melodic Line ini gimana ceritanya kok sekarang bisa kumpul ini ya di sini ya? Karena saya tahu kan kesibukannya sangat sibuk dari kesibukan masing-masing. Nah, gimana bisa mengompakkan, bisa kumpul sekarang dulu? Gimana? Ceritanya ini gimana ini? Jadi ceritanya enggak sengaja. Jadi Nggak sengaja. juga kan berhubung libur kan. Oh, Mungkin ada yang libur. libur corona daring di rumah. Daripada di rumah nganggur kan, mending kita kumpul-kumpul bareng, entah itu ngopi. Terus saya ada ide untuk kumpul di rumahnya Pak Lebar gitu. Oh. Nah, dulu kan kita juga deket sama Pak Lebar kan, Iya. sering-sering main bareng, apalagi waktu Penggarapan album. penggarapan album. Jadi kita ada ide buat berkunjung ke Pak Lebar sekalian kumpul-kumpul Melodic Line. Oke. Jadi ini ceritanya sobat AB Channel semuanya, ini dadakan semua ya. Dadakan Ya, dadakan. semua. Dadakan, dan alhamdulillah berkah dari silaturahim seperti ini nanti semoga kita bisa dipanjangkan umur. Amin. Dan bisa membawa barokah hidup kita seperti ini, amin. Sobat AB Channel dimanapun Anda berada, ini pertanyaan yang paling terakhir ini buat Melodic Line. Nah, Melodic Line ya, ada pesan-pesan tersendiri ya buat adik kelas kamu yang mungkin sekarang masih berjuang untuk membangun band, untuk membangun suatu kesolidan band. Nah, ada pesan-pesan mungkin bisa satu persatu ya bisa menyampaikannya. Mulai dari Mas David. Mungkin dari saya pesan-pesan untuk adik-adik kelas, tetap semangat belajarnya, belajar di ekstrakurikuler ataupun belajar di kelas, walaupun kondisi pandemi seperti ini tetap harus semangat. Oke, semangat ya, harus semangat. Dari Kak David, dari Mas David itu intinya adalah semangat. Yang kedua dari Mbak Sohiba ini. Iya, kalau dari saya pesan untuk adik kelas yang mungkin sekarang lagi merintis band, itu yang paling utama itu komunikasi sih, harus selalu jaga komunikasi. Dalam kondisi apapun komunikasi itu harus tetap selalu terjaga. Oke. Pesan yang kedua dari Mbak Sohiba tadi adalah jaga komunikasi. Ya, komunikasi juga sangat penting sekali ya. Jadi yang pertama tadi semangat, yang kedua adalah komunikasi. Yang ketiga dari Mas Tenang ini ya. Oh iya, untuk pesan saya untuk adik-adik, terutama untuk yang anak band ya, untuk anak musik itu mungkin jangan apa ya, jangan udur-uduran lah cara itunya. Terus apa ya, saling toleransi, saling memberikan ide, teman itu, dan apa ya, pesanku yang terakhir ini jangan lupa bahagia intinya. Wah, luar biasa. Jangan lupa bahagia. Memang kita harus menikmati segala bentuk aktivitas yang kita lakukan ya. Kalau kita punya band ya kita harus fokus, kita harus menikmatinya. Tadi pesan jangan udur-uduran. Itu bahasa apa ya? Udur-uduran. Udur-udur. Oh, aja cengkerehan, cengkerehan bahasa apa? Jangan sering bertengkar gitu ya. Tapi kalau bertengkar tentang ide gimana menurut kamu? Mungkin gimana ya, intinya itu udah apa, saling toleransi gitu. Oh, saling toleransi. Jadi nek bahasa Jawa ini ojo mekengkeng. Ojo, ya tadilah kembali ke jangan egois gitu ya. Ya, jangan egois. Ya, toleransi antar pemain harus penting. Kayaknya dari Mas Tenang seperti itu. Semangat, jaga komunikasi, toleransi antar pemain. Udah, yang terakhir disampaikan oleh Dedengkot ini ya.
Kalau dari aku sih jangan capek-capek buat belajar gitu. Karena kalau kalian cuman alasan gak punya alat, gak punya apa, dari sekolah kan sudah memfasilitasi itu bisa dipakai gitu. Dan kalian harus lihat saingan-saingan kalian di luar sana. Jangan lihat wah aku udah sampai segini, jangan pernah cukup puas gitu loh. Saingan-sainganmu itu jauh lebih jago daripada kamu gitu. Oke, pesan dari Mas Yayan si Dedengko dari Melodic Line adalah jangan cepat puas dan harus terus selalu belajar. Nah, karena belajar itu adalah sepanjang hayat ya, long life education. Nah, jadi belajarlah terus. Karena dengan belajar itu akan semakin mengasah skill kita untuk band. Jadi jangan cepat puas juga, karena kalau cepat puas berarti kamu mendek kan gitu kan. Kalau tidak cepat puas berarti kamu ada kesempatan untuk progresif terus. Nah, untuk maju, untuk lebih baik lagi. Oke, Sobat AB Channel dimanapun Anda berada, demikian tadi bincang-bincang kita, ngobrol kita dengan artis kita pada hari ini yaitu Melodic Line. Semoga bisa membawa inspirasi dan bisa bermanfaat bagi semuanya. Dan sampai sekian dulu, kita ketemu di episode-episode yang berikutnya. Salam inspiratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.